perjalanan pulang dari Cengkareng, OTW konveksi sebentar karena ada kerjaan yang masih harus nunggu gua baru bisa dikerjain, jadi terpaksa harus mampir dulu di konveksi. Hari ini ya luar biasa padat seperti biasa. Pagi kantor, pulang kantor, kebetulan hari ini ada kegiatan tambahan ya, puji Tuhan udah mulai ngelatih privat lagi, privat renang. Hari ini ngelatihnya di MOI, di apartemen River View MOI. Kolamnya ngomong-ngomong, kolam renang di MOI itu airnya keren sih. Selama ini gua ngelatih renang baru tadi gua ngerasain kolam renang tuh yang airnya itu kaporitnya tuh nggak berasa, dan selesai enteng banget airnya. Selesai berenang tuh rambut nggak keras, kulit nggak busikan ya. Jadi gua ngelatih anak kelas 4 SD, anak Don Bosco Kelapa Gading di kelas 4 SD, dari jam 5 sampai jam 6. Selesai ngelatih langsung OTW macet-macetan ke Cengkareng, ketemu senior, ngobrolin bisnis konveksi. Puji Tuhan beres semua. Hari ini sekarang baru mau OTW konveksi sebelum pulang. Oke, guys, ya emang capek, tapi menurut gua ya lebih capek kalau kita nggak punya kegiatan ya. Jadi nikmatin aja yang ada. Apalagi tahun 2025 ini tahunnya waspada, karena di lingkungan ASN aja banyak pemangkasan anggaran, efisiensi lah bahasanya pejabat itu efisiensi, banyak efisiensi dari kegiatan-kegiatan. Jadi ya contohnya di tempat gua di Kemenpora, khususnya di Asdep SPOP, tahun ini efisiensi anggarannya lumayan gede, sampai-sampai beberapa kegiatan itu hilang ya. Makanya sekarang ini banyak ASN yang menderita lah kasarnya. Memang sih mereka terima gaji tiap bulan, terima tunjangan, tapi kami ini para ASN sebenarnya udah dimanjain sama yang namanya perjalanan dinas. ASN pusat lah khususnya ya. Kalau ASN daerah, provinsi itu mungkin perjalanan dinasnya kurang, tapi kami sebagai ASN pusat itu perjalanan dinasnya banyak. Jadi makanya ketika terjadi efisiensi pemangkasan anggaran, akhirnya perjalanan dinas kita semua hilang. Anggaran perjalanan kita semua hilang. Akhirnya gua sendiri ya, gua nggak tahu teman-teman gua yang ASN tuh ngapain aja sekarang kegiatannya setelah ada pemangkasan anggaran. Tapi buat gua balik lagi ke air ya guys. Puji Tuhan masih ada orang yang percaya untuk anaknya gua latih renang. Di saat mungkin yang lain masih pusing cari sampingan, ASN lain masih pusing cari sampingan, tapi gua puji Tuhan gua masih dapat murid yang gue latih hari ini di MOI. Dan hari Sabtu juga ada 2 anak yang mau privat di apartemen Sudirman. Ya puji Tuhan buat talenta yang udah Tuhan kasih buat gue ya. Jadi gue masih bisa bertahan hidup di saat ASN lain mungkin yang biasanya dimanjakan sama perjalanan dinas pusing mau cari sampingan apa, tapi gue masih dapat kerjaan dari renang. Yang renang ini dulu gue sempat vakum ya dari renang. Akhir tahun kemarin tuh gue vakum dari renang karena gue sibuk ngurusin konveksi. Tapi sekarang gue ya puji Tuhan konveksi udah jalan. Gue sekarang balik lagi ke renang. Konveksi gue kebetulan juga udah ada tim gue yang bantu ngurusin, jadi semuanya udah jalan. Sekarang gue tinggal gue sekarang bisa bagi tugas kantor, kolam renang, malam ke konveksi. Ya itulah aktivitas harian gue. Memang
kelihatannya capek ya, tapi ya gue sih enjoy aja sih, udah nikmatin. Mudah-mudahan berkah. Jadi malam ini selesai ngelatih, tadi gue Cengkareng, sekarang gue menuju konveksi karena ada penjahit baru yang datang. Jadi gue harus ngajarin dia, bukan ngajarin ya, gue harus ngasih tahu dia terkait aturan-aturan terkait kebiasaan jahit di konveksi gue ya. Makanya hari ini harus OTW konveksi, dan puji Tuhan juga udah mulai dapat kerjaan ya. Setelah lebaran ini dapat kerjaan, udah satu persatu kerjaan udah mulai masuk. Mudah-mudahan semuanya dilancarin, nggak ada masalah, karena konveksi ini nggak sama kayak usaha gue di jasa pelatihan renang ya. Kalau jasa pelatihan renang ya kita nggak terlalu sulit ngejalaninnya kayak di konveksi, walaupun renang itu resikonya nyawa ya karena di air ya. Ya alhamdulillah, puji Tuhan semua masih diberi kelancaran sampai sekarang, walaupun terseok-seok ya. Ketika gua dari 2016 gua buka usaha di kolam renang, usaha di konveksi maklun, tapi masih maklun. Nah sekarang ketika gua produksi sendiri, aduh ampun deh, ternyata susah guys. Jadi dulu gue terkait usaha ini, dulu gue punya pikiran usaha ini nggak susah gitu, gampang. Dan itu betul, dari 2016 sampai 2024 itu semaklunan gue banyak ya. Jadi maklun itu istilahnya, kalau di konveksi itu ada yang secara maklun, ada yang produksi ya, produksi sendiri. Maklun itu kita ngasih kerjaan, kita ngelempar kerjaan lagi ke orang, itu maklun. Jadi itu yang gue lakuin sekian lama. Sekarang ketika gue usaha sendiri ternyata nggak gampang bos, susah coy. Gue bisa beli, alhamdulillah gue bisa, puji Tuhan bisa beli mesin printing sendiri, mesin press, pokoknya gue punya tempat produksi konveksi lah ya. Jadi tapi ternyata semuanya nggak berjalan mulus karena banyak banget kendala deh. Jadi ya gue sebenarnya mau sharing ya, mungkin besok lah ya, besok gue akan sharing buat teman-teman khususnya yang mau usaha ya, apapun itu ya. Gue mau sharing jatuh bangunnya gue, susah-susahnya gue setelah gue menjadi seorang produksi ya. Gue memproduksi sendiri sekarang ternyata nggak gampang. Tapi besok lah gue cerita ya. Besok gue ceritain masalah. Gue mau ceritain tentang masalah dulu biar lo tahu, jadi biar lo bisa punya gambaran ya ketika lo mau punya usaha, buka usaha, atau lo mau punya usaha sendiri lah ya, khususnya di bidang jasa produksi kayak gue konveksi. Jadi lo masih bisa punya bayangan. Jadi gue benar-benar dapat, gue kena mental juga selama 3 bulan ini. Gue kena selama dari bulan Oktober ya, gue mulai usaha sendiri itu di bulan sebenarnya di bulan Agustus gue beli mesin jahit, terus ke mesin printing segala macem lah ya. Jadi ya, tapi besok gue cerita pasti ya. Sekarang gue udah di Sabang guys, besok gue cerita tentang semuanya. Mungkin mudah-mudahan gue bisa live ya, gue bisa live juga di YouTube besok. Gue mau sharing, berbagi pengalaman gue aja sih ya, kesulitan gue selama menjadi seorang selama memproduksi pakaian ya. Dari mulai produksi, dari mulai cari SDM, susah. Besok gue cerita semua ya, tentunya sambil pulang kerja. Gue pasti paling gue bisa ceritanya di mobil kayak sekarang ya. Ini gue udah sampai di Jalan Sabang teman-teman guys. Jalan Sabang itu udah lewat. Sekarang masuk kebun sirih. Sekarang masuk kebun sirih MNC. Udah mulai sepi ya jalanan ya. Tadi mah macet banget, sekarang udah mulai sepi. Jadi kebun sirih ini tempat base campnya MNC Pak Hari Tanusudibyo. Kita lagi masuk Tugu Tani. Ini nih orang nih guys,
lo kebiasaan keluar gang main cepet, keluar jalan cepet aja muter, udah kayak Rossi aja lo. Ntar kalau udah celaka kita yang salah. Ya walaupun gue juga salah sih sebenarnya sambil nge-live ya, tapi ya gue masih bisa lihat kiri kanan lah. Makanya gue nggak fokus ke kamera, tapi gue fokus ke jalan. Cuman suara gue aja bisa didengar. Kita udah sampai Tugu Tani guys. Kita udah sampai Tugu Tani. Bentar lagi sampai. Lo ingat nggak sih Tugu Tani ini dulu pernah ada kejadian ya? Kalau gua nggak salah ingat ada kejadian tabrakan bukan tabrakan beruntun ya. Tabrak lah ya, nyasar 9 orang ya, kalau nggak salah meninggal di Tugu Tani ini. Cuman gue sih lupa ya, gue cuma denger doang Tugu Tani 9 orang meninggal, tapi gue lupa siapa yang nabrak segala macam, gue nggak tahu, kasusnya juga mungkin udah beres ya. Jadi Tugu Tani ini ya tempat perlintasan yang padat ya, perempatan yang padat, ada yang ke arah Senen, ke arah Gambir, dari Cikini ke Gambir, dari Sabang ke arah Senen. Nah dari Gambir ke arah Senen atau ke Cikini ya semua pertemuan sini. Jadi ya ginilah kehidupan seorang pejuang rupiah. Kalau malam lampu merahnya nggak terlalu lama guys, dia nggak lama kayak siang, jadi ya lumayan lah. Oke guys, kita udah ngelewatin Tugu Tani ini, kita udah ada tepat berada di samping Tugu Tani. Kita meluncur terus ke arah Senen. Oke. Kita meluncur ke arah Senen. Sebenarnya kalau nggak ingat kerjaan di konveksi, gue udah pulang di rumah gue udah depan. Tinggal di depan, dikit lagi nyampe rumah gue. Cuman karena masih ada kerjaan konveksi ya, biar semuanya lancar, kita harus kontrol. Jadi walaupun lo punya anak buah, walaupun tuh lo pengusaha ya yang baru merintis, walaupun lo punya anak buah, lo punya tim ya, tapi jangan lo tinggal. Karena gue punya pengalaman jelek terkait itu. Gue terlalu percaya sama orang, akhirnya semua berantakan, kerjaan nggak beres. Jadi tetap kita harus kontrol ya 1, 2, 3 jam, pokoknya yang kontrolnya yang berkualitas lah. Kontrol semuanya ketika kita datang ke tempat kerjaan kita, ke tempat usaha kita, kontrol semuanya. Dan satu yang gua mau ingetin terkait keuangan, untuk lo pengusaha pemula, perintis, terkait hal keuangan lebih baik harus lo yang handle sendiri. Kita udah sampai di Senen guys, tepatnya di Atrium. Masih sepi di Atrium nih. Ada yang minta guys, malam-malam gila ya. Itu anak paling umur 3 tahun itu udah disuruh minta-minta. Kasihan ibu kota, kejam ibu kota guys. Jadi daripada kita dijahatin ibu kota, lebih baik kita yang jahatin ibu kota. Ya jahatinnya dengan cara apa guys? Biar mau kita dikalahin. Ini ya guys ya, gue baru pertama kali nih buat video panjang, karena ya gue nggak terlalu pede depan kamera, tapi ya inilah gue ngebacot aja sendiri lah. Mudah-mudahan lo semua nggak bosan. Habis ini gue mau upload ke YouTube video panjang ya. Ntar gue kasih judul perjalanan seorang pejuang rupiah. Oke, itu tadi gue habis ngelatih renang guys. Lo lihat handuk gue masih gue gantung di kursi belakang biar kering. Karena tadi basah ya, gue habis pakai mandi, gue jemur biar kering. Di belakang kena AC mobil, baju kotornya semua, baju basahnya semua di belakang guys, dengan tas-tasnya. Paling yang gue keluarin ntar cuma baju basah sama sama baju basah sama handuk segala macam. Tas
gue udah prepare buat beberapa hari ke depan. Itu baju ganti semua udah prepare dalam satu tas, jadi gue taruh di belakang. Ini kita udah masuk di kawasan food kuliner nasi kapau guys. Ini ya kuliner nasi kapau. Aku udah lewat sih, sorry terlambat. Sekarang kita ada di Jalan Raya Salemba, Keramat. Kita mau menuju konveksi gue di Johar nih guys. Oke, nih konveksi gue di Johar. Dulu gue konveksi gue di sini dekat rumah, pas di belakang rumah, tapi karena tempatnya kecil jadi gue pindah cari tempat yang lebih gede. Akhirnya gue dapet di Johar baru. Mahal juga sih guys, satu rumah itu gue dapet satu rumah lah. Kontrakan gue tuh satu rumah. Jadi teman-teman yang tahu ini adalah jalan Keramat ya, PMI Keramat. Coba bisa nggak kalau gue ini mati nggak ya? Jadi teman-teman lu lihat ini ya, kita udah masuk di jalan Keramat. Udah lumayan sepi, biasanya tempatnya paling macet. Jadi kalau teman-teman lihat, aduh ini Alphard lagi. Jadi lihat jalannya udah lumayan lowong, cuma di depan kayaknya masih padat. Ini ada komisi yudisial. Depan itu udah masuk jalan Sentiong, deket kantornya Banser ya. Tuh kita mau masuk di Sentiong. Udah lumayan ngantuk guys, dari tadi nguap tapi gue seger. Tadi habis minum kopi, makan kue di rumah senior ya. Sekarang tuh guys, barangan guys, lihat tuh. Aduh, nggak pakai helm, jangan ditiru ya guys. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah jalanannya agak longgar. Ini kita udah sampai di Kenari. Nih buat teman-teman yang mau belanja perlengkapan rumah, listrik, semua Kenari tempatnya. Lampu kristal di rumah, hiasan rumah tuh semua Kenari banyak. Oke, kita udah mulai mau sampai. Patokannya JPO Burger King ya, JPO sama Burger King ya. Itu depan Burger King. Kita masuk ke dalam sebelah kiri. Oke guys, bentar lagi sampai. Kita putar masuk, itu Burger King ya guys, Burger King Salemba. Oke, masuk sampai, terus lurus lagi, masih berjarak sekitar 500 meter. Oke, jalanannya udah mulai sepi. Suatu hari, di saat kita duduk di tepi, ini berhentinya gue sembarangan nih guys. Pantai dan gue masih agak kaku sih ini, gue ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Ngevlog ngonten. Masih kaku ya gue yang ngonten ini, belajar lah guys. Mudah-mudahan besok lusa ada beberapa kali ngonten udah gak kaku lagi, udah gak malu. Kita masuk di Paseban sekarang. Ke kanan itu ke Pramuka Hutan Kayu. Kalau lurus terus nanti ke Rawasari. Ini kita lurus. Kita akan lurus ke daerah ke arah Rawasari. Oke. Ini kita masuk ke Paseban guys. Lihat, oke. Kita lewati lintasan kereta api. Ini gue masih kaku, kadang-kadang gue bingung, gue mau ngomong apa gitu, gue masih ragu, gue mau ngomong apa, bingung gitu. Oke lo udah ketemu, gue mau ngebahas tentang ini, tapi pas nyalahin kamera otak gue ngeblank, lupa gue, gara-gara gue lihat demam kamera gitu. Ya kalau cuma foto-foto biasa sih gue nggak ini ya, tapi kalau video kayak gini agak-agak ini juga, agak-agak nervous juga. Oke, kita sekarang sudah masuk di daerah mana? Oh iya, daerah Percetakan Negara.
kita masuk ke arah percetakan negara. Jadi konveksi gue itu letaknya di jalan percetakan Johar Baru 3 ya, cuman jalan rayanya jalan raya percetakan negara. Ini kita masuk percetakan negara. Gila guys, lo nggak malu sama ini lo blok-blok di jalan. Nih kita udah masuk daerah percetakan negara. Ada Lapas Salemba di samping kanan gua. Nah, ini dia. Samping kanan gua, ini Lapas Salemba, guys. Nah, kalau malam di area Lapas Salemba ini banyak dagangan tuh. Ini Lapas Salemba, sebelah kirinya tadi Bepom. Nah, ini Lapas Salemba ya, guys. Ada yang udah pernah masuk ke Lapas Salemba belum? Masuk dalam arti bukan lu di penjara ya, tapi masuk lu kunjungan gitu. Nah, ini dia. Jadi lewat Lapas Salemba, maju sedikit ke depan. Oke. Depan itu ada lampu merah. Perempatan. Kita masuk, guys. Ini dia. Ya, ada di perempatan ini ada dokter 24 jam. Masuk kita ke dalam. Gua nggak tahu ini jalan apa, lupa, yang jelas entah Salemba entah Johar Baru, yang jelas kita masuk ke dalam. Kita ke arah Johar Baru. Nah, ini dia. Tuh di jalan ada ya, guys. Tuh. Jadi kalau ke kanan itu ke Mardani Pangkalan Asem, lu ke kiri ke Johar Baru, Pasar Kawi-Kawi sama Keramat Sentiong. Tuh lihat ya. Oke, guys. Kita masuk, belok kiri. Oke. Oh, konveksi gua ini dekat sama Wisma Trisakti ya, guys. Wisma Trisakti dekat. Oke, ini dia. Depan kita belok kanan. Kita putar kanan sedikit. Oke. Oh iya, gua ngontrak di sini sih. Kayaknya cuma setahun doang deh. Soalnya mahal banget. Belum nutup konveksi gua. Oke, udah mau nyampe ya, guys. Ini sebelah kanan gua ini Wisma Trisakti. Oke, kita parkir. Oke, kita parkir, guys. Hop. Oke, sampai juga. Puji Tuhan. Gua masuk dulu ke dalam sebentar. Matiin AC, matiin lampu udah. Oke, kita keluar. Cabut charger, lepas dari holder ya. Oke, kita matiin. Biasa tempat parkir gua, guys. Udah ditutup malam ya, mobil nggak bisa masuk, 4 rantai. Oke, tempat ditutup pakai batu. Oke. Orang sih jahat bos, jalan mobil tapi nggak boleh masuk mobil. Pada gua ngontrak di sini karena mobil. Lihat ya, ini konveksi gua, masih ada yang kerja. Kerja. Oke, kita stop dulu, besok lanjut.